Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya untuk hari ini. Walaupun sudah siap semua kegiatan terpaksa. Sebelum melakukan aktivitas pagi ini, bagi yang mewakili silakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
rata ya. Ya, satu kelompok sama-sama di depan. Nanti bagian apa namanya? Setiap kelompok saya kasih waktu 3 pertanyaan untuk nilai tambah. Misalkan ini kan 5 kelompok, ada yang baca puisi, ada yang berangkat, yang kurang 2, yang 2 ini harus bertanya. Yang nilainya masuk ya. Oh, maksud saya. Nah, untuk nama satu yang sedang mengantongi nilai yang kemarin baca puisi yaitu Ahmad Abdul Mukhtar, Ahmad Safa Revolusi Akbar, Muhammad Abdar, Denzel Abdisa, sama Najmil Zahra ya. Yang lain berlomba-lomba untuk ya dapat nilai. Semakin bagus presentasinya, semakin baik nilainya. Ini kelompok 3 mau presentasi, silakan ke depan. Siapa yang mau bertanya disimak. Nah, untuk kelompok yang maju harus ditulis ya. Siapa aja yang nama dan siapa aja yang bertanya dan pertanyaannya apa, nanti jawabnya. Pakai pasir. Silakan dikasih 3 pertanyaan untuk nambah nilai. Sebutkan nama, terus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omrin Abisam, kelompok 1. Saya ingin bertanya mengapa coba dari teman Pak. Muhammad Zaid Abdul Matin, saya ingin bertanya, apakah ada saat puisi di saat MH yang lain selain jalanan? Aku tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahir Rizky dari kelas 9 Tinggi. Jadi sebenarnya nanti menurut Mas Rifa juga baca puisinya ya. Apa salah satu puisi itu adalah karya sastra ya. Jadi saya bertanya pada Mas Rifa yang membaca puisi tadi, apakah Mas Rifa memaknai dari karya sastra puisi tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari MD Selasa. Kenapa Mbak Ainun Najib membuat puisi di jalanan? Karena dia melihat dan merasakan kehidupan di jalanan.
Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sudah tahu ya gambaran umumnya puisi yang diteruskan oleh seperti kelompoknya revolusi. Ya. Kelompok selanjutnya kita siap. Bagi tidak ada kalah dan menang, sebab kita juga bahwa kemenangan sudah diri untukku saja. Kalah dan menang, kalah tinggal pada mereka yang lain. Yang mengeluh ujian terjatuh, yang menang sudah belajar ini. Yang berjalan berputar-putar dan belantara. Di padang lantang yang mudah memilih, aku tak mungkin dikalahkan. Sebab di sini jatuh sama artinya dengan bertambah buku berdiri. Tiap-tiap pukulan yang dimukulkan berbaris berlipat ganda kepada si pemukul. Malahan bujuku sekalipun yang gak menceraikan kepalaku dari badan dan terpancing menjadi seluruh. Melihat mataku tentang menutup dan bergurung bergurung. Buat ini nantinya Yanto akan membacakan ya, saya akan membacakan unsur instruksinya ya. Temanya adalah kalah dan menang. Yang menangis dengan tiris, yang mengelah, yang mengeluh tidak ada, itu termasuk isinya di dalam puisi ini ya. Itu namanya adalah naik turun, namanya naik turun, dan untuk amanatnya adalah yang disampaikan dalam puisi adalah pantang menyerah. Kalah dan menang bukan hanya sekedar hasil akhir bagi proses yang dilalui. Mau kalah atau menang, inilah yang membawa setiap orang untuk menambah kuat di perjalanannya setiap levelnya. Yang ketiga, nanti akan menjelaskan Bukan terakhir atau ya, yang lahir pada 9 Februari tahun 1908 adalah apakah ada pertanyaan? Sangat brilliant. Sebenarnya mengapa mata berbaca dari Bapak kenapa pulangnya bukan itu mengapa dia inspirasi membuat kita malah Dia menggambarkan bagaimana seorang manusia menikmati perjalanannya, entah menang atau kalah, karena dia yakin dia akan semakin kuat di setiap levelnya. Itu dari makna yang tersirat dari sastra puisi. Belum bertanya dari itu. Ya, tujuannya ya kok pasti saya komedi mungkin dia kecil mungkin pada masanya. Karena bukan itu cuma candaan saya. Nah, tujuannya adalah di mana sastra ini ingin memberikan semangat pada setiap orang, walaupun dia menemui banyak halangan, menemui banyak rintangan, atau terkadang jatuh bangun. Yang ingin disampaikan dalam puisi ini adalah bagaimana kamu menikmati perjalananmu, enjoy the journey ya, menikmati perjalananmu entah menang atau kalah. Yang ingin disampaikan adalah itu. Ini sudah dari kelompok kami
namanya puisi berjudul Bukit Biru dan Bukit Telur dari karyanya Taufik Ismail. Ada hujan dalam hujan turun sepanjang gunung dan bukit biru. Hujan warna di mana-mana bertemu awan putih yang menghijaukan cemara. Malam menerang sangkala berteduh turun sepanjang gunung di Bukit Telur. Ketika kota tak bicara dan terpaku gunung api dan sama di jalanan. Tarik-tarik senja pernah menyinari merah kesumbang pada Silalong dan Bukit Membatu tanah airku. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Rizal. Selanjutnya adalah unsur intrinsiknya yang akan dibacakan saudara Ketua Kanan. Unsur intrinsik dari Bukit Biru dan Bukit Biru itu yang pertama adalah temanya adalah Bukit Biru Bukit Biru. Diksi yang adalah ketika kota tak bicara dan terpaku pada hilalang dan bukit membatu, ketika kota jaya dan dimana bertemu. Hilangannya itu menghayati dan emosional. Amanatnya kita bangga dengan negeri yang dianugerahai oleh Tuhan dengan dua musim yang indah dan bermakna yang harus kita cintai dan kita jaga. Selanjutnya saya bacakan untuk puisi. Yang pertama, konteks sosial dan politik. Puisi ini ditulis dalam konteks sejarah Indonesia yang penuh gejolak, terutama pada masa Orde Baru. Yang kedua, budaya dan tradisi. Taufik Ismail sering mengintegrasikan budaya Indonesia yang memberikan kedalaman pada makna puisi mengambil dulu diintegrasikan sebagai simbol dari Medan alam Indonesia itu tak tampak, yang dimana lereng-lereng dan bukit-bukit Boleh saya menyampaikan betapa indahnya negeri Indonesia yang dimana Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Abyu. Apa tujuan Taufik Ismail membuat puisi tersebut? Membuktikan betapa indahnya keindahan negeri, betapa indahnya tanah air sang penulis. Baiklah, sudah cukup menyampaikan kami hari ini. Menurut saya, kami turun dari kami ini akan kasih sedikit semangat. Ayo mari kita aplaus pada ya. Dalam setiap luka pasti ada pelajaran yang tersembunyi. Maka semoga hari ini apa yang kami presentasikan bisa menjadi obat bagi hati yang tersakiti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Abdul Fattah dan di kanan saya berdua akan membacakan puisi tentang perahu kertas yang ditulis oleh karya Sapardi Djoko Damono. Waktu masih kanak-kanak kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali, airnya sangat tenang dan perahu bergoyang menuju lautan. Ia akan singgah di benda-benda besar. Nakal seorang manusia. Kau sangat gembira pulang dengan berbagai gambar warna-warni malam. Sejak itu kau pun menunggu kalau ada kabar dari labu yang tak pernah lepas dari diri. Akhirnya kau dengar juga pesan si tua itu. Nuh katanya, pelaku menggunakan perahu itu dan membawa banjir besar dan ini dapat diubah. Berikutnya untuk unsur intrinsik akan disampaikan oleh Mas. Dulu temanya perahu kertas yang lepas di lautan, baru kata sebuah diksinya. Bandar-bandar besar, kau sangat gembira. Banjir besar
warna-warni di depan. Iramanya yaitu naik turun. Dan amanatnya adalah selalulah membantu orang meskipun itu terasa sangat mudah walaupun tanpa kita sadari. Dan untuk unsur ekstensif akan dibacakan oleh Akinah Ibu Imam. Saya akan membacakan biografi Sapardi Djoko. Sapardi Djoko merupakan anak pertama pasangan Sarjono dan Salonja di Solo, Jawa Tengah pada 20 Maret 1945. Ayahnya merupakan seorang ahli dalam teater Semangat Surakarta yang mempunyai keahlian menatap wayang kulit. Jadi Hilmi Mangkosutro bergantian kepada Djoko sebagai ayahnya. Berasal dari Solo, tepatnya di Jaya. Sapardi menjalani masa kecilnya bersamaan dengan berlangsungnya perang kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi seperti itu, pemandangan pesawat tempur dan kebakaran memang sudah biasa dialami Sapardi ketika masih kecil. Pada tahun pemindahan dari Jaya ke kampung Komplak, Sapardi mulai menulis puisi. Dia belajar menulis pada November 1997. Dia menulis banyak hal. Dia tidak emotif maupun menyemangkan. 1 bulan setelah belajar menulis, karya yang berkuat sejak dimuat di majalah kejayaan yang terbit di Semarang. Namun dia lupa judul saja yang ditulis dalam majalah yang memuat hasil karyanya. Tahun berikutnya, demi sajaknya mulai bermunculan di ruang kebudayaan berbagai penerbitan seperti penerbitan yang diasuh oleh pabrik Jasin. Oke, dan sudah presentasi kita dan kita akan lanjut ke step berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silakan turun dulu, yaitu 3, 2, 1. Baik. Sebagian besar sudah paham ya bagaimana itu membaca naskah puisi ya. Dari semuanya, dari semua kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5, itu semuanya hampir mendekati ya. Bahkan bahwa perahu kertas ini itu tidak mudah goyah gitu ya. Kita harus benar-benar membuat mahakarya yang luar biasa dalam diri kita seperti itu. Bisa dipahami dari sini? Untuk tadi nilainya hampir semuanya sudah dapat nilai yang baik, dan kecuali Ahmad Hilmi Muzaki ya sakit, terus sama Muhammad Arif Muafak. Muhammad